Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Andriani dengan NIM 255531052, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Bapak Alpen Putra LCMSI. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi Ilmu Jar wa At-Ta'dil. Disimak dengan baik ya. Ada yang tahu nggak nih apa itu ilmu jar wa at-ta'dil? Adapun definisi jar dan ta'dil. Al-jar secara etimologi masdar dari kata jar yajrohu, yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah pada luka itu. Sedangkan al-jar secara terminologi munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Sedangkan at-tajrih adalah menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima. Al-adil secara etimologi berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus. Ta'dil pada diri seseorang berarti menilainya positif. Al-adil secara terminologis berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraannya, sehingga khabar dan kesaksiannya bisa diterima. Dengan demikian, ilmu jar wa at-ta'dil adalah ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka. Dasar kebolehan berdasarkan Al-Quran seperti surat Al-Hujurat ayat 6, surat Al-Baqarah ayat 282. Berdasarkan hadis Nabi yang memuji atau mengkritik seseorang sesuai keadaan sebenarnya. Kemudian tujuan, mengetahui kualitas perawi hadis, membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran Islam dari riwayat yang tidak valid. Pertumbuhan ilmu jar wa at-ta'dil berkembang sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, hingga ulama hadis. Digunakan untuk menilai kejujuran dan ketelitian para perawi hadis. Metode ulama dalam menjelaskan hal ihwal para perawi. Yang pertama, jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian. Mereka akan menyebutkan sifat positif maupun negatif para perawi. Kedua, kecermatan dalam meneliti dan menilai. Ketiga, mematuhi etika al-jar. Keempat, secara global untuk mentakdil dan secara rinci dalam mentajri. Syarat-syarat pentakdil dan pentajri. Alim, bertakwa, wara', jujur, tidak terkena jar, tidak fanatik pada sebagian perawi, mengerti sebab-sebab jar dan adil. Tingkatan jar terdiri dari 6 tingkatan dari cacat sangat berat hingga ringan. Tingkatan 1-4, hadis tidak dapat dijadikan hujah. Tingkatan 5-6, hadis masih dapat digunakan sebagai pembanding atau iktibar. Tingkatan ta'dil terdiri dari 6 tingkatan, mulai dari yang paling terpercaya hingga yang masih perlu penguat. Tingkatan 1-4, hadis dapat dijadikan hujah. Tingkatan 5-6, hadis digunakan sebagai pendukung iktibar. Kesimpulan, ilmu jar wa ta'dil merupakan cabang ilmu hadis yang berfungsi menilai kredibilitas perawi agar dapat diketahui apakah suatu hadis diterima atau ditolak, sehingga keaslian hadis Nabi SAW tetap terjaga. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.